Jadi judul yang saya angkat di sini adalah tentang psikologis korban tindak kekerasan seksual anak di masa pandemi COVID-19 tahun 2020 dan mengambil studi kasus di lembaga Air Vision Kabupaten Kebumen. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang kenapa saya memilih tentang isu psikologis dari korban tindak kekerasan seksual anak yang terjadi di masa pandemi COVID-19 tahun 2020. Anak, sebagaimana yang kita tahu bahwa anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga pada setiap hamba yang dikaruniai anak olehnya. Hal ini sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa setiap anak itu memiliki hak untuk bisa tumbuh, berkembang, serta hidup secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungannya dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Sejatinya, anak memang harus dilindungi dari tindak kekerasan dan dipenuhi hak-haknya sebagai anak. Namun, tidak sedikit usia anak menjadi usia yang rentan mendapat perlakuan kasar oleh orang-orang terdekatnya, seperti orang tua, keluarga, tetangga, ataupun temannya. Baik itu berbentuk kekerasan yang dapat melukai keadaan fisiknya, psikisnya, bahkan hingga adanya tindak kekerasan seksual. Anak-anak juga seringkali diidentikan dengan kaum yang lemah dan tidak berdaya, sehingga dengan ketidakberdayaan itu mereka mudah untuk dieksploitasi. Melihat kondisi dunia saat ini dan termasuk Indonesia sebagai salah satu negara yang juga sedang mengalami pandemi COVID-19. Dinamika kehidupan akibat dampak COVID-19 memunculkan sebuah fenomena sosial seperti maraknya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di mana-mana. Kejadian ini sama halnya dengan apa yang terjadi di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Seperti yang dilansir dalam berita merapat.id melalui wawancaranya kepada Ibu Marlina selaku Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa P3A Kebumen menjelaskan bahwa pada tahun 2020 kasus kekerasan anak di Kabupaten Kebumen itu mengalami peningkatan. Dan bentuk kekerasan terhadap anak tersebut juga bervariatif, mulai dari kekerasan anak terhadap fisiknya, psikisnya, dan seksualnya. Pada tahun 2019, kasus kekerasan seksual anak itu berjumlah 50 kasus, dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 70 kasus. Peningkatan tersebut terjadi di tahun 2020 dan bersamaan dengan awal tahun Indonesia dinyatakan pandemi COVID-19. Kebijakan dari pemerintah untuk bisa menangani pandemi ini salah satunya dengan memberikan kebijakan kepada anak-anak sekolah untuk melakukan pembelajaran secara online atau daring. Artinya, anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain dan belajar di rumah bersama dengan orang tua ataupun dengan keluarganya. Seharusnya anak di dalam rumah mereka dalam keadaan yang aman dan terlindungi, namun mereka malah mendapat perlakuan yang kasar dari orang-orang sekelilingnya, baik itu dari orang tua, keluarga, atau temannya. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan bagi keadaan anak-anak Indonesia saat ini, karena anak merupakan estafet kehidupan di masa yang akan datang, penerus generasi bangsa, dan calon pemimpin bangsa, sehingga harusnya mereka mendapatkan perlakuan yang baik untuk menjaga kelangsungan hidup mereka. Nah, oleh karena itu, dengan data-data tersebut, penulis ingin menggali bagaimana sih kondisi psikologis dari korban yang mengalami kekerasan seksual anak yang terjadi di masa pandemi COVID-19 tahun 2020 di Kecamatan Kebumen. Saya ingin tahu dan ingin menggali tentang
apa sih yang mereka rasakan atau bagaimana sih kondisi psikologisnya mereka setelah mereka mendapatkan perlakuan seperti itu, apalagi sekarang ditambah dengan kita semua berada dalam masa pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua, identifikasi masalah, yaitu ada dua. Yang pertama, bagaimana kondisi psikologis yang dirasakan oleh korban tindak kekerasan seksual anak yang terjadi di masa pandemi COVID-19 tahun 2020 di Kecamatan Kebumen. Dan yang kedua, apakah pandemi COVID-19 juga mempengaruhi kondisi psikologis mereka sebagai korban dari tindak kekerasan seksual anak tersebut. Kemudian yang ketiga, tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk menggali dan menganalisis tentang kondisi psikologis korban yang mengalami kekerasan seksual anak yang terjadi di masa pandemi COVID-19 tahun 2020 di Kecamatan Kebumen. Dan pengetahuan dalam ilmu kesejahteraan sosial, terutama dalam bidang ilmu psikologi sosial yang berkaitan dengan kondisi psikologis yang dialami oleh korban tindak kekerasan seksual anak yang terjadi di Kecamatan Kebumen. Sedangkan kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk penambah informasi bagi lembaga Air Vision Kabupaten Kebumen, sehingga diharapkan dapat menjadi bahan dalam melakukan penanganan terhadap kondisi psikologis korban tersebut. Kemudian yang keempat, kerangka konseptual. Yang pertama, teori tentang psikologi. Menurut Woodward dan Marquis menyatakan bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang aktivitas-aktivitas individu dalam hubungannya terhadap lingkungan sosialnya. Nah, pernyataan tersebut mirip dengan apa yang disampaikan oleh L. Crow yang menyebutkan bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dan hubungan antar manusia. Yang kedua, teori tentang kekerasan seksual anak. Secara definisi, kekerasan seksual anak menurut Supardi dan Sadarjun tahun 2006 merupakan segala bentuk atau tindakan yang dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang mana perbuatan tersebut tidak disukai oleh orang yang menjadi sasaran pelaku. Yang kelima, metode penelitian. Pendekatan penelitian yang penulis pilih adalah studi kasus. Kemudian untuk teknik pemilihan sumber data menggunakan purposive sampling. Kemudian teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik interview atau wawancara, kemudian observasi dan juga melakukan studi dokumen. Selanjutnya untuk teknik analisis data, penulis menggunakan teknik analisis model dari Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dan selanjutnya untuk teknik pemeriksaan keabsahan data, penulis menggunakan teknik triangulasi. Yang keenam, lokasi penelitian dan jadwal penelitian. Untuk lokasi, saya memilih melakukan penelitian di Lembaga Air Vision yang bertempat di Jalan Kenanga, Pejagoan, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Kode pos 54361. Untuk jadwal penelitian atau jadwal kegiatan, saya sudah membuat timeline-nya. Sekian dari pemaparan seminar proposal saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.